kalau di dalam beberapa kitab itu ya, itu ada yang mengartikan ibadah itu taat kepada Allah ya, dan terikat kepada aturan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak hanya persoalan-persoalan ibadah mahdoh, ada yang persoalan ghairu mahdoh. Seperti apa ya? Mungkin seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, ini juga harusnya itu semakin meningkat saja. Harusnya itu semakin meningkat, tidak hanya ibadah saja, tetapi yang ibadah ghairu mahdoh itu kemudian juga harus meningkat juga, karena memang ini terkondusif sekali ini di bulan suci Ramadan itu untuk melakukan itu semua gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Sobat PDKT, jumpa lagi dengan PDKT, podcast dakwah Tangsel, mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih di edisi spesial bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia bulan Ramadan dan kaitannya dengan kesolehan palsu. Ramadan selalu identik dengan kesolehan. Masjid ramai, ibadah meningkat, simbol-simbol religius makin terlihat. Namun di saat yang sama, kita juga menyaksikan realitas yang menggelisahkan. Antara lain, kezoliman tetap terjadi, ketidakadilan dibiarkan, dan penderitaan sosial seolah bukan urusan iman. Muncul satu pertanyaan penting. Apakah mungkin seorang terlihat soleh secara ritual tetapi abai terhadap kezaliman di sekitarnya? Di episode kali ini kita akan membahas fenomena kesolehan palsu tersebut. Ketika agama dipersempit menjadi ibadah personal saja dan Islam kehilangan fungsi sosialnya sebagai rahmat dan pembebas. Untuk itu bersama kita sudah hadir yaitu Kang Suji. Beliau adalah praktisi akademisi yang saat ini juga mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Tangerang Selatan. Assalamualaikum Kang Suji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Sehat alhamdulillah. Masya Allah. Masih sibuk dengan dunia kampus ya? Ya, ini untuk bulan Ramadan biasanya kita tetap melakukan kegiatan belajar mengajar tetapi dengan online. Online. Jadi nanti kita ada aplikasi yang kemudian kita bisa menyampaikan materi, kemudian interaksi di diskusi, dan kemudian juga ada video pembelajaran di sana gitu. Masya Allah. Kalau boleh tahu selain mengajar ada lagi nggak aktivitas lainnya gitu? Ya, kalau untuk saat-saat ini ya sambil bisnis-bisnis kecil-kecilan lah ya, sambil merintis. Jadi pengusaha juga ya? Ya, kecil-kecilan, lagi membangun bisnis. Pengusaha muslim. Masya Allah. Baik, Kang Suji. Saya panggilnya Kang aja ya. Iya, biar siap. lebih akrab. Lebih akrab. Jadi kita akan membahas mengenai Ramadan dan kesolehan palsu nih. Pertanyaan pertama begini. Bagaimana pendapat atau pandangan Kang Suji berkaitan dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah ini? Baik, jadi kalau di perspektif pribadi ya berkaitan dengan Ramadan yang hadir di tengah-tengah kita, tentu kita atau saya khususnya itu ya merasa bahagia ya. Karena bulan ini kan banyak keistimewaan ya, kemudian juga yang biasanya mungkin kita melakukan aktivitas ibadah itu dengan pahala ya, tapi di sini dilipat gandakan ya. Artinya sebagai seorang muslim itu harusnya berbahagia ya ketika menyambut datang bulan suci Ramadan ya. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi di dalam beberapa sabda beliau ya kan.
man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi, itu barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan ya dengan iman ya, kemudian dia akan diampuni dosa-dosanya ya. Itu saya kira sebagai seorang muslim kita tentu berbahagia ya. Meskipun kebahagiaan kita itu masih ada yang kurang ya, masih ada yang kurang, karena kalau kita melihat kondisi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini ya, khususnya di Indonesia, negeri kita tercinta ini juga baru mengalami beberapa bencana yang hari ini mungkin masih dalam tanda kutip masih tersisa ya, kesedihan itu ya. Misalkan di Aceh, di Padang dan sekitarnya itu mungkin saudara-saudara kita yang di sana itu belum sebahagia kita ya, belum menikmati kebahagiaan Ramadan itu belum bisa maksimal ya, karena mungkin dalam kondisi masih di pengungsian ya, kemudian keluarganya mungkin ada yang meninggal, kemudian rumahnya juga mungkin sudah rusak ya, kemudian dia hidup di pengungsian. Ini saya kira ini juga kita ikut prihatin ya, meskipun kita berbahagia di bulan suci Ramadan, tetapi memang saudara-saudara kita itu belum berbahagia. Sebagaimana mungkin juga di negara-negara lain ya, itu juga masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini mungkin juga masih dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam kezoliman yang luar biasa ya, seperti di Gaza ya. Di Gaza mungkin mereka sudah terbiasa tuh puasa ya, tapi bukan puasa seperti kita di Indonesia ya. Bisa jadi Bang Trai di sana dia nggak sahur ya, mungkin ketika waktu buka dia nggak buka karena memang adanya blokade dan sebagainya. Mungkin juga di daerah-daerah lain juga mungkin penderitaan kezoliman itu mungkin masih sama terjadi di bulan Ramadan ini ya, seperti di Suriah ya, kemudian di Sudan ya. Di Sudan ada konflik yang luar biasa itu antara SAF dan apa itu yang satu lagi itu ya, yang tentang perebutan wilayah itu. Kemudian di Cina ya, kemudian di Myanmar itu kan masih banyak kezoliman yang terjadi. Nah inilah kemudian kita sebagai seorang muslim, meskipun kita berbahagia ya karena bulan suci Ramadan itu banyak banyak keutamaannya ya. Kan hadis Nabi SAW itu kan diriwayatkan, hadis riwayat Muslim itu ya, jadi sholat 5 waktu itu antara satu waktu ke waktu berikutnya ya, Jumat antara Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita. Tetapi yang perlu diingat adalah dosa-dosa yang bukan dosa yang besar ya, dosa-dosa yang itu yang mungkin Allah akan ampuni di sela-sela waktu itu. Saya kira itu ya untuk bulan Ramadan ya, kita harus berbahagia ya. Baik. Saat kaitannya dengan tema kita pada episode kali ini ya, yang mengenai kesalihan. Ini kan berkaitan juga dengan aktivitas ibadah. Nah, pertanyaannya begini, Sat. Apa sih sebetulnya makna ibadah itu yang secara sesungguhnya? Karena ternyata masih ada aja sampai saat ini fenomena di mana aktivitas ibadah umat Islam itu meningkat pesat saat bulan Ramadan saja. Ya wajar saja sih kalau memang aktivitas ibadah itu kemudian meningkat ya, karena memang suasananya itu mengkondisikan, Bang Trai. Ya. Suasananya dari siaran-siaran di TV ya, kemudian sosial media, bahkan mungkin suasananya lingkungan itu mengkondisikan sholat tarawih, sholat berjamaah dan sebagainya itu sangat mudah kita itu melakukan ibadah-ibadah itu ya. Nah, tetapi ada hal yang kemudian kita juga harus menjadi catatan ya, apakah kemudian ibadah itu hanya sebatas ibadah mahdoh saja gitu kan. Saya bilang ibadah mahdoh saja kan. Sebenarnya kalau ibadah sendiri itu adalah, kalau di dalam beberapa kitab itu ya, itu ada yang mengartikan ibadah itu taat kepada Allah ya, dan terikat kepada aturan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini
tidak hanya persoalan-persoalan ibadah mahdoh, ada yang persoalan goiru mahdoh. Seperti apa ya? Mungkin seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, ini juga harusnya itu semakin meningkat saja. Harusnya itu semakin meningkat, tidak hanya ibadah saja, tetapi yang ibadah goiru mahdoh itu kemudian juga harus meningkat juga, karena memang ini terkondusif sekali ini di bulan suci Ramadan itu untuk melakukan itu semua gitu kan. Nah, kalau kita memahami bahwa ibadah itu kita maknai dengan ibadah mahdoh saja, taat sama Allah itu apa hanya untuk perkara itu saja kan? Enggak. Ada, kalau kita simak ya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali hal-hal yang memang berkaitan dengan habluminan nas ya. Tidak hanya habluminallah ya. Jadi kan ini yang kadang-kadang kita kurang memahami secara detail bahwa ibadah sendiri itu adalah bagaimana keterikatan baik perbuatan maupun hukum tentang beda dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang berpakaian misalkan ya, berpakaian ini kan tidak hanya sekedar kita nyari nyaman atau rapi saja. Maka sebagai seorang yang beriman, yang ingin melakukan ibadah dalam aspek individu, ketika dia berpakaian, maka ada kesadaran. Kesadarannya apa? Kesadaran boleh nggak nih saya pakai seperti ini kan gitu kan. Apalagi di tempat yang umum ya, itu ada hukum lagi tuh berkaitan dengan ibadah, bagaimana berpakaian di tempat yang umum. Sudah tutup aurat atau belum? Tutup aurat atau belum, baru nanti standar berikutnya adalah apakah nyaman, apakah pantas, itu kan harusnya seperti itu. Kalau kesadaran ini ada, saya kira kaum muslimin di bulan suci Ramadan itu akan semakin mantap kepribadian Islamnya seperti itu. Baik. Jadi memang secara situasi dan kondisi umat Islam itu seperti sedang sedang didukung oleh support system yang baik di bulan Ramadan saat ya. Iya, memang iya. Betul. Dan itu karena di dalam bulan suci Ramadan itu memang didukung juga dengan pahala-pahala yang Allah berikan. Ya, saya kalau melihat begini Bang Trey. Jadi manusia itu selalu cenderung untuk melakukan dosa. Makanya kalau saya pahami di dalam Islam itu ada yang namanya konsep istighfar. Istighfar ini adalah bagaimana ketika orang melakukan kesalahan kemudian dia meminta ampun kepada Allah ya. Istighfar itu ya. Nah, di bulan suci Ramadan itu pun ada kesempatan untuk itu. Allah itu saking sayangnya kepada kita ya. Maka Allah sediakan 1 bulan di mana orang itu akan mudah beribadah dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Masa orang tidak tertarik dengan suatu konsep untuk meningkatkan ibadah dan untuk melebur dosa-dosa kita gitu kan. Pasti kan akan berbondong-bondong. Masa di bulan suci Ramadan yang pahala yang sedemikian rupa masih tetap sama-sama saja seperti di bulan-bulan yang lain. Saya kira itu yang harus menjadi catatan bagi kita semua. Sudahkah ketika kita memasuki Ramadan ini kita semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, berkaitan lagi dengan tema kita pada hari ini nih, Kang Suji. Kan kita diperintahkan oleh Allah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya beramar ma'ruf saja ya. Nah, pertanyaannya begini. Bolehkah kita rajin ibadah tetapi kita diam saja gitu ketika melihat kezoliman? Nah, berkaitan dengan kezoliman sebenarnya sudah ada mekanisme bagaimana kaum muslimin itu seharusnya itu bersikap ya. Tadi yang saya sampaikan, ketika ada sesuatu kezoliman dia harus merujuk kepada bagaimana Allah itu memerintahkan kita sesama umat Islam yang tidak terkena kezoliman ya. Harusnya kita tidak boleh bersekutu dengan orang-orang zalim ya. Misal kalau hari ini kita memperhatikan bagaimana board office ya. Board office ini kan dalam
kita lihat visi misinya ya itu kan untuk memerdekakan Gaza ya. Tapi bagaimana mungkin kalau kita simak dari sejarah panjang bahwa orang-orang di sekitar yang board office itu adalah mereka itu yang kemudian membiayai atas genosida. Ini kan sama saja kita bergabung kepada orang-orang yang menzalimi kaum muslimin. Jadi kita tidak boleh bersekutu dengan mereka ya. Nah, berkaitan dengan kezoliman sebagai seorang muslim ya mungkin kita akan berusaha ya. Kalau memang kita mampu untuk merubahnya itu dengan tangan, dalam hal ini adalah kekuasaan kita ya. Ya kita bisa merubah itu ya. Kalau memang tidak bisa ya mungkin dengan lisan ya. Itu sudah ada mekanisme. Dan kalau memang tidak bisa lagi ya mungkin dengan hati atau kita doakan dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kita harus bersekutu dengan mereka ya. Karena itu kan di suatu sisi kaum muslimin yang lain kemudian menolak kezaliman ya. Malah bermesraan dengan pihak-pihak yang menzolimi, melakukan genosida ya. Ini yang terjadi di hari ini. Betul. Nah, kemudian gini, Kang Suci, kalau tadi dikatakan bahwa kita ini nggak hanya harus beribadah saja, tapi juga jangan sampai kita bersekutu dengan orang dalam melaksanakan kezaliman. Nah, pertanyaannya gini, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa mending urusin ibadah sendiri-sendiri aja, seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, Kang Suci, apakah boleh agama itu dipersempit menjadi ibadah atau ritual saja gitu? Nah, kalau yang saya pahami berkaitan dengan ibadah dan kemudian bagaimana Islam itu dipersempit oleh beberapa pemahaman yang hanya mengatakan atau hanya memahami Islam hanya sebatas ibadah ritual, ini saya kira kurang pas ya. Kita pahami bahwa di dalam Islam itu kan sebenarnya terdiri dari dua, Bang Trai. Dari dua hal yang dituntut oleh Allah kepada kita. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah ini adalah tuntutan supaya kita itu mengimani. Kita mengimani itu berkaitan dengan akidah. Yang berikutnya tuntutan untuk dilakukan itu adalah hukum-hukum tentang syariah. Ya. Nah, kalau kita berkaitan dengan hukum syariah itu memang ada hablum minallah di situ. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Mekanismenya itu sudah diatur itu kan. Di dalam syariah itu dijelaskan dalam hadis dan sebagainya. Tetapi persoalan untuk yang hablum minan nas, hablum minafsi ini juga jangan dilupakan. Ini juga bagian dari ibadah ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah dalam aspek-aspek itu gitu kan. Jadi kalau orang itu tadi saya sampaikan ketika dituntutan untuk dilakukan itu dalam bentuk syariah tadi, kalau dia hanya terfokus kepada hablum minallah saja, hubungan manusia kepada Allah saja, dan kemudian dia mengabaikan hubungan manusia dengan manusia yang lain, itu saya kira kurang pas juga karena memang banyak ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan kepada kita tentang keimanan dan amal soleh, keimanan dan amal soleh ya. Nah disinilah kemudian berkaitan dengan pemahaman pemahaman seseorang berkaitan ibadah itu cukup dengan ibadah mahdoh saja atau mungkin hubungan dia kepada Allah saja itu kan. Saya kira ya nggak begitu juga karena di dalam Islam itu ada hubungan kepada orang lain tadi ya. Persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik itu kan diatur semua itu. Bahkan mohon maaf porsinya itu lebih besar daripada urusan akidah itu. Porsi di dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan muamalah itu lebih besar. Kalau kita lihat loh itu banyak itu berkaitan dengan orang lain itu. Itu menunjukkan bahwa kita jangan hanya beribadah kepada Allah saja, tapi harus juga hablum minanas. Hablum minanas, dan hablum minanas itu bukan berarti ketika kita berhubungan dengan sesama manusia itu tidak diartikan ibadah. Ibadah kalau memang mengikuti aturan-aturan atau
Allah yang perintahkan gitu, aturan yang Allah perintahkan. Ketika kita mengikuti itu dengan kesadaran kita, ya, misalkan kita diminta untuk berinfak, ya kita mengeluarkan infak ke orang lain. Nah, bukan hanya ibadah mahdoh gitu kan, tetapi ibadah ghairu mahdoh. Baik, baik Kang Suji. Kalau begitu berarti kan Islam itu berkaitan juga dengan sosial masyarakat nih. Karena tadi dikatakan bahwa Al-Quran juga mengatur hubungan antara Allah dan manusia dan juga manusia dengan manusia lainnya. Nah, pertanyaan sekarang begini, apa sebetulnya peran Islam itu terhadap fungsi sosial masyarakat? Nah, peran Islam di dalam fungsi sosial, jadi memang inilah keistimewaan agama Islam, ya. Jadi menyamakan, ya, menyamakan dalam hal tidak ada privilege satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kalau kita simak bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran ini adalah Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan, tapi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, ya. Nah, fungsi sosial Islam itu sangat luar biasa, ya. Kita bisa melihat bagaimana ketika orang itu menjalankan ibadah, ya, ketika berinteraksi dengan sesama manusia, itu bagian daripada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada dibedakan antara si kaya sama si miskin, ya. Tidak ada dibedakan antara pejabat ataupun rakyat. Ya. Ini sama rasa, sama rata. Ya. Ketika orang itu bertakwa, baik bahwa dia itu, mohon maaf ya, rakyat miskin, ya dia akan di sisi Allah itu akan menjadi orang yang mulia gitu kan. Atau sebaliknya, ketika dia sebagai pejabat tetapi dia tidak bertakwa, ya, kemudian dia melanggar perintah-perintah yang Allah perintahkan di dalam agama kita, yaitu bisa jadi dia menjadi manusia yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kan kedudukan seseorang di sisi Allah itu kan ketakwaan, ya. Ketakwaan inilah kemudian orang lain tuh nggak mengetahui, yang tahu itu dia sendiri gitu kan. Maka kalau kita lihat sejarah bagaimana umat Islam dulu disatukan, ya, antara kaum Ansor, ya, dan Muhajirin, orang-orang pribumi dengan orang-orang yang hijrah ke Madinah, ya, Al-Munawwarah pada waktu itu, ya. Mereka disatukan dengan akidah, ya. Kemudian bagaimana Khalifah Ali bin Abu Thalib itu kalah, ya, dalam persidangan itu berkaitan dengan baju besi. Artinya kan di dalam kacamata Islam, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada privilege dia pejabat. Kalau kita lihat hari ini, ya kita bisa lihat, ya, Epstein File kemarin itu, ya, bagaimana orang yang melakukan kejahatan seksual sedemikian rupa, bagaimana dalam tanda kutip kok bisa, ya, itu bertahun-tahun, ya, kemudian tidak tersentuh hukum, ya, meskipun akhirnya juga dihukum dia, tetapi kayak terorganisir seperti itu. Dan itu melibatkan elit-elit politik, ada artis, para pengusaha, ya. Itu kan berarti kan ada yang salah gitu kan. Kalau dalam tanda kutip bahwa hukum itu akan berlaku berbeda ketika sama orang yang memiliki kekuasaan, memiliki uang gitu kan. Nah, kalau dalam Islam saya kira itu tidak akan terjadi, karena memang semua baik rakyat maupun pejabat itu standar baik buruknya itu di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam. Kalau di dalam hukum yang tanda kutip sekuler, ya, memisahkan antara agama dengan kehidupan, kemudian hukum dibuat sendiri, saya kira akan sulit untuk menentukan standar baik buruk, itu akan sulit. Betul, malah cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu yang terjadi hari ini kan begitu, ya. Bagaimana mungkin, ya, seorang
polisinya polisi yang tadinya itu mohon maaf ya dihukum vonis hukum mati ya karena kejahatannya dia sebagai seorang penegak hukum tapi malah melanggar hukum. Ini kan suatu hal yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi noda ya, di keadilan negeri ini kan begitu. Betul. Tapi sekarang ternyata juga nggak jadi dihukum mati gitu kan. Mungkin nanti akan ada pengampunan hukum, ada remisi, abolisi dan sebagainya. Itu ini yang akan membuat korban itu tidak akan apa ya, bahasa saya itu tidak akan puas dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Karena memang cenderung untuk berpihak kepada tadi orang yang memiliki kepentingan, orang yang memiliki uang seperti itu. Masya Allah. Baik, Kang Suci, kelihatannya waktu juga ya yang membatasi kita. Tapi kita akan diskusi lagi di kesempatan lainnya ya. Ya, siap. Nanti insya Allah akan saya undang kembali. Siap di bulan suci Ramadan ini ya. Ya, insya Allah. Baik, sobat PDKT, itu tadi diskusi kita dengan Kang Suci. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa menjadi pribadi muslim yang tidak memiliki kesalehan yang palsu, tetapi memiliki kesolehan yang hakiki. Dari diskusi ini kita diingatkan bahwa kesolehan itu tidak cukup diukur dari banyaknya ibadah ritual saja, tetapi dari sejauh mana iman itu membentuk sikap terhadap keadilan dan kemanusiaan. Ramadan bukan hanya tentang hubungan vertikal dengan Allah saja, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial terhadap sesama. Semoga di Ramadan ini membersihkan ibadah kita dari formalitas dan menghidupkan kembali Islam sebagai agama yang peduli, adil, dan membela yang lemah. Terima kasih sekali lagi Kang Suci, jazakallahu khairan atas ilmunya, dan terima kasih juga kepada seluruh sobat PDKT. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. PDKT Podcast Dakwah Tangsel, mencerahkan akal, meneguhkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.